Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan final proyek kami yang berjudul Prediksi Penyakit Diabetes Menggunakan Algoritma SPM. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri yaitu Rai Bagus Salarip, Olan Sururi, dan Andrian Pradana. Next. Latar belakang masalah penyakit diabetes mellitus merupakan masalah kesehatan global yang serius dengan dampak signifikan terhadap kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Prediksi dini penyakit ini sangat penting untuk memberikan intervensi tepat waktu. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan mengembangkan model prediktif menggunakan algoritma support vector machine atau FVM untuk memprediksi diabetes pada perempuan keturunan India Pima yang berusia minimal 21 tahun. Tujuan penelitian Tujuan penelitian ini adalah memberikan kontribusi pada upaya pencegahan dan manajemen penyakit diabetes melalui pendekatan prediktif yang akurat dengan memahami karakteristik genetik dan lingkungan kedua lingkungan khusus dari populasi ini. Diharapkan model dapat lebih dekat dan relevan dalam mengidentifikasi resiko diabetes. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi beban penyakit diabetes dalam populasi yang diteliti. Metode penelitian yaitu pertama-tama mencari dataset, terus visualisasi data, terus kita pre-processing, habis di processing ada balancing data, terus normalisasi, splitting data, train test, SPM, terus cross validation, habis itu confusion metric, dan basic validation, dan terakhir hypertuning. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dari eh, diagram di atas, yaitu mencari dataset. Kami mencari dataset di Kaggle. Kita mencari dataset yaitu dataset tentang penyakit diabetes perempuan keturunan India Pima. Oke, kemudian selanjutnya ada visualisasi data. Setelah kita menemukan dataset, kita selanjutnya memvisualisasikan datanya menggunakan bahasa pemrograman Python dan library-nya Matplotlib, Seaborn. Untuk membuat visualisasi data, kita menggunakan plot histogram untuk melihat distribusi variabel, diagram pancar untuk melihat korelasi antar variabel. Oke, selanjutnya ada pre-processing data. Di preprocessing ini itu yaitu kita akan menampilkan nilai-nilai ekstrim atau outlier pada setiap kolom dalam data frame dengan menggunakan metode IQR, interquartile range. Ya, selanjutnya ada balancing data, periksa dan atasi ketidakseimbangan kelas menggunakan oversampling. Selanjutnya ada normalisasi. Di normalisasi ini kita akan menyesuaikan skala variabel menggunakan teknik normalisasi dengan min-max scaling. Kemudian setelah itu kita splitting data. Splitting data yaitu memisahkan data menjadi dua yaitu data trend dan data test. Eh, atau data set pelatihan dan pengujian menggunakan split run dengan pembagian 90 banding 10. Mengapa begitu? Sebelumnya kita menggunakan kita udah mencoba pakai 80-20, hasilnya itu di akhir setelah di hypertuning tidak ada kenaikan, 70-30 dan tidak ada penaikan juga, dan kita mencoba 90-10 dan kita menemukan hasil yang maksimalnya di situ di data trend dan data test pengujiannya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke intinya yaitu menggunakan algoritma SVM.
Di sini kita menggunakan algoritma SVM dengan parameter kernel C, kernel C dan juga gamma. Kemudian ada cross validation. Di cross validation ini digunakan untuk memvalidasi performa model dengan melakukan literasi pembagian dataset dan evaluasi. Kemudian ada confusion matrix, yaitu hitung dan analisis confusion matrix mengevaluasi kinerja model pada set pengujian. Tinjau metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Kemudian setelah itu kita melakukan basic validation, yaitu evaluasi model pada set pengujian terpisah untuk validasi dasar. Periksa hasil dan bandingkan dengan hasil cross validation. Kemudian ada hypertuning, ini untuk memaksimalkan eh, untuk melakukan penyetelan parameter atau hyperparameter tuning menggunakan teknik grid search. Oke, selanjutnya hasil dari pembahasan akan dijelaskan oleh Mas Kola Zururi. Monggo. Baik, untuk hasil dan pembahasan ini adalah hasil sebelum di hypertuning dan sesudah di hypertuning. Untuk precision sebelum di hypertuning, precision untuk kelas 0 adalah 0,79 dan setelah di hypertuning meningkat menjadi 0,81. Precision untuk kelas 1 juga mengalami peningkatan dari 0,72 menjadi 0,74. Precision mencerminkan kemampuan model untuk mengidentifikasi dengan tepat instan-instan yang sebenarnya termasuk dalam satu kelas. Peningkatan precision menunjukkan bahwa setelah hypertuning, model lebih hati-hati dalam membuat prediksi positif. Untuk recall untuk kelas 0 meningkat dari 0,71 menjadi 0,73 setelah di hypertuning. Recall untuk kelas 1 juga mengalami peningkatan dari 0,79 menjadi 0,81. Recall mengukur kemampuan model untuk menangkap semua instan yang sebenarnya termasuk dalam suatu kelas. Peningkatan recall menunjukkan bahwa setelah di hypertuning, model dapat lebih baik dalam mengidentifikasi instan-instan positif. Untuk F1 score meningkat dari 0,75 menjadi 0,77 setelah di hypertuning. F1 score mencerminkan perpaduan harmonis antara precision dan recall. Peningkatan F1 score menunjukkan adanya perbaikan keseluruhan dalam keseimbangan antara precision dan recall setelah hypertuning. Untuk akurasi meningkat dari 0,75 menjadi 0,77 setelah di hypertuning. Akurasi mencerminkan sejauh mana model secara keseluruhan dapat membuat prediksi yang benar. Peningkatan akurasi menunjukkan bahwa setelah hypertuning, model memiliki performa umum yang lebih baik. Untuk kesimpulannya, hypertuning berhasil meningkatkan kinerja model pada dataset yang digunakan. Peningkatan precision dan recall untuk kedua kelas bersama dengan peningkatan F1 score dan akurasi menunjukkan bahwa model lebih baik dalam mengklasifikasi instan-instan positif dan negatif. Evaluasi model harus selalu dipertimbangkan dengan konteks aplikasi dan kebutuhan spesifik. Dan hasil ini memberikan keyakinan bahwa hypertuning membawa perbaikan yang signifikan dalam kemampuan prediktif model. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.